Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Putri Devida Damayanti dengan NIM 2061292. Saya Mahendra Adinur Rahman dengan NIM 1961173. Saya Muhammad Wahyu Rizky Pratama dengan nomor NIM 2061334. Saya Dewa Alfa Kurnia Sabah dengan NIM 2061171. Saya Nurtaza Ashfia dengan NIM 2061319. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai strategi diversifikasi, strategi defensif, dan strategi generik. Strategi diversifikasi adalah aktivitas atau praktik memvariasikan produk, usaha, jenis aset, investasi, dan berbagai hal lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat resiko yang mungkin terjadi. Dalam kegiatan berbisnis, perusahaan atau bisnis yang bergantung terhadap satu produk saja memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kegagalan. Tidak hanya menekan resiko, mendiversifikasi bisnis berarti meningkatkan potensi keuntungan yang mungkin didapatkan. Selain itu, pengertian diversifikasi adalah mencoba potensi atau peluang profit pada produk lainnya. Dengan begitu, saat penjualan atau pendapatan dari salah satu produk menurun, perusahaan masih mampu mendapatkan pemasukan dari produk lainnya. Jenis strategi diversifikasi berdasarkan target market. Yang pertama, diversifikasi vertikal. Diversifikasi vertikal adalah strategi membuat produk dengan tingkat manfaat dan guna yang berbeda-beda, namun masih bisa melengkapi atau menggantikan produk satu sama lain. Yang kedua adalah diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal adalah salah satu strategi untuk menciptakan berbagai macam produk yang memiliki persamaan jenis. Perbedaannya terdapat pada merek, ukuran, atau target pasar. Diversifikasi horizontal ini banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan tentang jenis strategi diversifikasi dalam membagi produk. Yang pertama yaitu jenis strategi konsentris. Jenis strategi konsentris ini akan menambah produk baru yang akan memiliki hubungan terhadap produk sebelumnya terkait fasilitas, teknologi, dan juga jaringan marketing. Untuk yang kedua yaitu jenis strategi konglomerasi. Jenis strategi konglomerasi adalah jenis strategi yang melakukan tambahan pada jenis produk baru di market yang baru dan tidak memiliki hubungan dengan produk sudah ada saat ini. Untuk selanjutnya yaitu cara pengembangan bisnis perusahaan. Yang pertama yaitu akuisisi. Akuisisi adalah cara paling sering dilakukan dalam mendiversifikasikan bisnis pada jenis industri berbeda. Yang kedua yaitu joint venture. Joint venture atau sering disebut dengan kemitraan adalah usaha dari suatu perusahaan untuk memiliki dan mengoperasikan bisnis secara bersama-sama. Joint venture ini juga sering disebut co-ownership. Untuk yang ketiga yaitu pengembangan internal. Strategi ini bisa dilakukan untuk perusahaan yang ingin memulai bisnis baru. Penting halnya suatu perusahaan melakukan strategi ini untuk diversifikasi. Langkah yang seharusnya dilakukan perusahaan yaitu dengan melibatkan pengembangan bisnis seperti inovasi baru dan pembuatan produk dari awal. Untuk yang keempat yaitu masuk ke bisnis jenis baru. Cara ini cukup rumit sebab perusahaan akan dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti sulitnya kerja sama dengan distributor, biaya iklan dan promosi yang besar, dan lain sebagainya.
Tujuan diversifikasi. Yang pertama, meningkatkan profit. Yang kedua, perluasan market share. Yang ketiga, mencegah kebosanan masyarakat atas suatu sebuah brand. Yang keempat, personalisasi produk yang sesuai dengan karakteristik target pasar. Yang kelima, membantu mengalahkan kompetitor. Pengertian strategi defensif adalah tindakan-tindakan marketing yang dilakukan untuk melindungi target konsumen, keuntungan, hingga brand positioning dari kompetitor. Strategi ini dilakukan dengan anggapan sejumlah konsumen akan beralih ke kompetitor yang bahkan dapat menyebabkan kompetitor tersebut memimpin pangsa pasar. Strategi marketing ini berbeda dengan offensive marketing, strategi yang dilakukan untuk membangun dan mengembangkan brand dengan menyerang kelemahan kompetitor. Jenis strategi defensif berdasarkan tujuannya. Yang pertama, positif strategi, yaitu strategi yang dirancang untuk mempertahankan pelanggan. Yang kedua, inertial strategy, yaitu strategi yang dirancang untuk memperlambat tingkat kehilangan konsumen. Berdasarkan cara mencapai tujuannya, retarding strategi, yaitu strategi yang berfokus pada kekuatan brand. Yang kedua, parity strategi, yaitu strategi yang berfokus pada kekuatan yang dirasakan dari kompetitor. Cara strategi defensif. Penciutan terjadi ketika suatu organisasi mengelompokkan ulang melalui pengurangan aset dan biaya untuk membalikkan penjualan dan laba yang menurun. Divestasi adalah strategi yang dilakukan dengan menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Divestasi sering digunakan untuk memperoleh modal segar untuk akuisisi atau investasi strategis lebih jauh. Likuiditas merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan cara menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah atau sepotong-potong untuk kekayaan berwujud. Selanjutnya adalah strategi generic Michael Porter. Generic strategi atau strategi generik adalah strategi tentang bagaimana perusahaan mengejar keunggulan kompetitif di seluruh ruang lingkup pasar yang dipilihnya. Strategi ini diperkenalkan oleh Michael Porter. Terdapat 3 jenis strategi generik Michael Porter. Yang pertama adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi menciptakan nilai pelanggan melalui beberapa cara, yaitu inovasi produk, kualitas, dan teknologi yang paling unggul, gambaran pencitraan yang unik, pelayanan yang baik yang mampu membedakan sebuah institusi dengan institusi lain. Seterusnya, yang kedua adalah strategi kepemimpinan biaya menyeluruh. Strategi ini dicirikan dengan konsentrasi pada harga jual produk yang murah. Untuk mendapatkannya, bisa dilakukan dengan cara menekan biaya produksi, promosi, dan riset. Dan yang terakhir, strategi yang ketiga adalah strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan pengambilan keputusan untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.